Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, kembali lagi bersama kita di channel Pedang Aswaja. Kali ini kita akan membahas ternyata orang-orang Wahabi itu menyalahi pemimpin mereka, menyalahi syekh mereka. Yang mereka katakan Syekhul Islam. Tapi mereka salahi dalam hal ini, di dalam permasalahan, yaitu permasalahan ketika seseorang beristighotsah, yaitu beristighotsah atau bertawasul dengan mengatakan ya Muhammad, menyebut ya Muhammad, ada nidaknya yaitu ya Muhammad. Istighotsah itu adalah tolabu minallahi bizikri waliyin au nabiyyin ikraman lil mutawassali bihi. Jadi tolabu minallahi ta'ala yaitu meminta kepada Allah agar diberikan manfaat atau dijauhkan dari madarat, agar mendapatkan manfaat atau dijauhkan dari madarat dengan menyebutkan nama wali atau nama nabi, karena mereka berdua itu adalah makhluk yang mulia, karena memuliakan ikram keduanya. Itu namanya tawassul, itu namanya istighotsah. Salah satu caranya dengan mengucapkan ya Muhammad. Ya Muhammad, itu namanya nida, sigot nida. Seperti itu diperbolehkan. Seperti itu diperbolehkan, tetapi orang Wahabi mereka menganggap bahwasanya perbuatan tersebut itu adalah perbuatan yang haram, perbuatan yang tidak boleh, perbuatan yang syirik. Mereka menganggap seperti itu. Maka di kesempatan kali ini kita membuktikan bahwasanya ternyata pemimpin mereka yaitu Ibnu Taimiyah itu mengatakan hal tersebut itu boleh, bahkan istahsanahu, menganggap bahwasanya perbuatan tersebut itu baik karena dia menyebutkan di dalam Al-Kalimut Thayyib. Dia menyebutkan di dalam kitabnya Al-Kalimut Thayyib. Nanti akan kita tampakkan apa yang dia katakan di dalam kitabnya Al-Kalimut Thayyib. Tapi terlebih dahulu kita akan membacakan bahwasanya hadis yang kita sebutkan atau dalil dari apa yang kita katakan diperbolehkannya mengatakan ya Muhammad itu terdapat di dalam hadis. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari menyebutkannya di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Boleh mengatakan ya Muhammad setelah meninggalnya beliau. Itu hal yang boleh. Jadi baik setelah meninggalnya beliau mengucapkan ya Rasulullah atau ya Muhammad, atau sebelum meninggalnya beliau mengucapkan ya Rasulullah, itu hal yang diperbolehkan. Yang jadi permasalahan kan Wahabi mengatakan itu nggak boleh. Setelah meninggalnya Rasulullah itu tidak boleh. Kan seperti itu. Dan ini menyalahi tentu apa yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari. Ini menyalahi apa yang diyakini oleh Wahabi. Karena mereka, orang-orang Wahabi menganggap bahwasanya perbuatan tersebut itu adalah syirik. Perbuatan tersebut adalah tidak boleh. Menyebabkan syirik itu artinya apa? Menyebabkan orang itu keluar dari agama Islam. Itu kalau dikatakan syirik. Bahkan Ibnu Sunni, beliau mengatakan di dalam kitabnya Amal Yaumi wal Lailah tentang hal ini. Dan kalau redaksi dari Al-Imam Al-Bukhari, di dalam kitabnya beliau mengatakan babu mayaqulur rajuli idza khadirat rijluhu. Jadi bab ketika ada seorang laki-laki yang lumpuh kakinya. Beliau menyebutkan bahwasanya di situ khadirat rijlu ibni Umar. Faqala lahu rajulun uzkur ahabban nasi ilaik. Jadi kakinya Ibnu Umar itu lumpuh. Kemudian dikatakan kepada Ibnu Umar, sebutkan orang yang paling kamu cintai. Kemudian dia mengatakan faqala ya Muhammad. Faqala ya Muhammad. Dia mengatakan ya Muhammad. Maka ini membuktikan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang boleh. Begitu. Dan Ibnu Taimiyah ternyata dia itu menyebutkan hal ini. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Kalimut Thayyib. Al-Kalimut Thayyib. Ini dia sebutkan di dalam kitabnya halaman 120 Al-Kalimut Thayyib yang dicetak oleh maktabah yang diberi nama
Al-Maktabul Islami. Nah, dia menyebutkan Anil Haytham ibnu Hanash qala kunna inda Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma faqadirat rijluhu faqala lahu rajulun udhkur ahabban nasi ilaik faqala ya Muhammad faka'annama nasyita min iqal. Jadi dia menyebutkan hal ini yaitu dari Ibnu Umar. Beliau ketika kakinya lumpuh beliau mengatakan ya Muhammad faka'annama nasyita min iqal. Jadi beliau kemudian sembuh sebagaimana sembuh dari dari ketika hewan itu sembuh dari kelumpuhannya, seperti itu. Nasyita min iqal. Jadi intinya apa? Intinya yang itu disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Intinya hal tersebut disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian kalau orang-orang Wahabi mengatakan mana yang menunjukkan Ibnu Taimiyah itu menganggap baik? Judul kitabnya Ibnu Taimiyah mengatakan Al-Kalimut Thayyib. Berarti itu dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dan dia itu menganggap hal itu adalah baik. Kemudian kalau dikatakan oh tidak, itu oleh Ibnu Taimiyah dianggap dhaif. Kita katakan apapun anggapannya Ibnu Taimiyah itu dhaif atau tidak, walaupun kita tidak memandang status apa yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, walaupun ya, tetapi Ibnu Taimiyah telah menyebutkannya, berarti menganggap baik. Karena dia menyebutkan di dalam kitabnya Al-Kalimut Thayyib, ya kan? Berarti menganggap hal tersebut adalah perbuatan yang baik. Maka kalau kalian menganggap itu kufur, terus Ibnu Taimiyah menganggap baik, kalau kalian mengkufurkan kita, maka kenapa kalian tidak mengkufurkan Ibnu Taimiyah, ya kan? Begitu, ya kan? Kemudian dalil lain ini disebutkan oleh hal ini juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnul Jazari. Ya. Tentang hadis ini kemudian disebutkan oleh Asy-Syaukani, beliau menyebutkan di dalam kitabnya Tuhfatidz Dzakirin. Gitu ya. Jadi banyak yang menyebutkan hal tersebut. Kemudian kalau seandainya dari salah satu atau orang-orang Wahabi mengatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah itu meriwayatkan dari rawi yang diperselisihkan. Tadi sama saja. Apapun statusnya, sekedar Ibnu Taimiyah itu meriwayatkannya di dalam kitabnya, itu menunjukkan bahwasanya dia itu sudah menganggap hal itu baik. Apapun, tanpa melihat dia menganggap itu sahih atau dia menganggap itu adalah tidak sahih. Terus kemudian kalau Albani seandainya dia itu menganggap bahwasanya enggak, ini dhaif riwayatnya, maka seperti yang kita katakan, Albani itu tidak dianggap di sini apa yang dia katakan. Dia itu tidak dianggap apa yang dia sebutkan untuk menjadikan status hadis itu dhaif atau hasan atau sahih. Tidak dianggap. Kenapa? Karena dia menurut pengakuan dia sendiri, dia itu enggak hafal hadis. Apa ada seorang muhadis tidak hafal hadis? Tidak ada. Seorang muhadits, seorang hafidz itu harus hafal hadis. Terus dia itu siapa? Kemudian dia itu mendhaifkan dan mensahihkan hadis. Dan ini mustaghrab. Dan ini sangat aneh ketika orang Wahabi mengatakan sahahahu Albani, dha'afahu Albani. Ini sangat aneh sekali. Albani itu ngaku sendiri kalau dia itu tidak hafal hadis. Bahkan suatu ketika dia itu ditanya oleh seorang wartawan atau oleh seorang, ketika itu di sana dia mengatakan oleh seorang muhami, dia mengatakan ketika itu apakah engkau seorang muhadits? Terus Albani mengatakan iya, saya ini muhadits. Kemudian kalau begitu sebutkan 10 hadis berdasarkan sanadnya. Kemudian dia mengatakan enggak, saya ini muhaditsul kitab bukan muhaditsul hifdz, kan seperti itu.
Saya ini muhadits yang melihat kitab. Kalau begitu Muhammad ini mengatakan ya udah, kalau begitu saya bisa menjadi apa? Kalau begitu saya bisa menjadi muhadits, saya bisa melihat kitab. Nah, begitu. Nah, ini aneh. Kenapa kok status hadis itu orang-orang Wahabi sangat membanggakan Albani? Padahal Albani itu bukan seorang muhadis. Kemudian orang Wahabi kalau mengatakan, bukankah Imam Abu Hanifah itu beliau itu mengingkari hukum tawasul? Ini kan tawasul. Bukankah bukankah Imam Abu Hanifah beliau itu mengingkari tawasul? Beliau mengatakan akrahu an yuqala as'aluka bihaqqi fulan. Kan begitu. Beliau mengingkari hukum tawasul berarti. Kita katakan tidak. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah itu tidak menunjukkan bahwasanya beliau mengingkari tawasul, tidak. Tetapi yang beliau katakan ini apa? Yang beliau benci ini adalah ketika menggunakan lafadz ini, yaitu bihaqqi fulan. Kenapa? Karena hal tersebut itu ditakutkan oleh seseorang, atau ditakutkan seseorang akan meyakini bahwasanya ada sesuatu yang wajib untuk Allah. Kalau dikatakan bihaqqi fulan. Oleh karena itu Al-Imam Abu Hanifah mengatakan akrahu zalika. Bukan berarti beliau itu dengan perkataan ini bukan berarti beliau itu mengingkari hukum tawasul, begitu. Seperti itu. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Abidin di dalam Raddul Muhtar. Berarti yang Al-Imam Abu Hanifah itu anggap itu hal yang tidak baik itu ketika menggunakan lafadz ini. Bukan berarti beliau itu membenci tawasul kepada nabi atau wali, sehingga orang-orang Wahabi bisa berhujah dengan apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah. Kemudian yang sangat aneh dari orang-orang Wahabi ini aneh. Mereka itu sangat membenci loh kepada Imam Abu Hanifah, sehingga mereka dengan keburukannya mereka mengatakan keburukan Wahabi, mereka mengatakan Abu Jifah. Hal ini kan aneh sekali. Kemudian mereka mengambil dalil dari perkataan Al-Imam Abu Hanifah. Berarti kan ini hal-hal yang sangat aneh dari orang-orang Wahabi. Begitu. Jadi apa yang kita sebutkan itu seperti itu. Kemudian kalau seandainya orang Wahabi itu mengatakan dilarang orang itu tawasul dengan orang yang meninggal, kalau sama orang hidup nggak apa-apa. Apa bedanya orang meninggal sama orang hidup? Kemudian kalau mereka mengatakan orang meninggal itu tidak mendengar, ini kata siapa seperti itu? Ini kata siapa seperti itu? Hal ini tidaklah orang yang meninggal tidak mendengar, itu bukanlah hal yang mustahil aklan. Itu boleh secara akal, secara syarak juga. Seorang nabi, seorang wali yang sudah meninggal dunia itu bisa mendengar orang yang bertawasul kepadanya di dalam kuburannya, ya kan? Kalau nabi jelas, karena ada sabda Rasulullah, al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun. Al-anbiya ahya. Para nabi itu sebenarnya hidup. Artinya apa? Mereka mendengar di dalam kuburannya, mereka sholat. Begitu. Seperti hadis tadi yang saya sebutkan itu disahihkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam juz'i hayatil anbiya, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Begitu. Kemudian ada hadis juga, mamin rajulin muslimin yamurru bi qabri akhihil mu'min kana ya'rifu bidunya fayusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam. Kan di dalam hadis ini jelas menunjukkan kalau kita lewat kuburan kita mengucapkan salam. Terus kemudian kata Rasulullah, orang yang diucapkan salam yaitu penduduk kuburan itu akan mengetahuinya dan akan membalas salamnya. Berarti kan mendengarnya, iya kan? Berarti hal ini mereka dengar. Ini dalil bahwasanya orang-orang yang meninggal dunia itu tidak boleh saja mereka itu mendengar apa yang dikatakan oleh orang yang masih hidup. Hadis yang saya sebutkan tadi disahihkan oleh Al-Hafidh Abdul Haq Al-Ishbili, begitu.
Beliau menyebutkannya di dalam Faidul Qadir juga ada halaman 487 begitu. Juga disebutkan di dalam kitab Al-Aqibah halaman 118 begitu. Jadi sudah jelas ya.